Dua pria di Palembang ini jadi spesialis mencuri di kampung sendiri. Rumah tetangga pun jadi sasaran. Akibat hujan deras di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dapur rumah seorang nenek ambruk. Sebelumnya pun sempat diterjang angin puting beliung. Pengakuan Herman, pria gondrong yang viral karena trik gandakan uang, istri yang merekam video, dan fakta lainnya. Cerita awal terungkapnya rumah mewah di Kedoya dibongkar maling. Adik korban curiga ada tukang yang bekerja. Halo saudara Tribun Sumsel Video, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam program acara 48 jam bersama saya Ais Ratna yang akan menyajikan rangkuman informasi kriminal di Sumatera Selatan dan sejumlah informasi viral ter-up-to-date. Informasi pertama hari ini kami hadirkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Punya keahlian memang menjadi suatu kebanggaan, namun jangan jadi spesialis mencuri juga dong. Dua pria asal Palembang ini punya keahlian dalam aksi mencuri. Menjadi spesialis mencuri, keduanya pun ditangkap polisi. Bukannya menjaga kampung sendiri, dua pria ini malah nekat menggasak barang-barang milik tetangga sendiri. Waduh. Spesialis mencuri di kampungnya sendiri akhirnya tak berkutik ketika ditangkap anggota Polsek Kemuning, Palembang, Arwan dan Sigit, yang keduanya merupakan warga Jalan Siman, Junta Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang ini sudah tak terhitung melakukan aksi pencurian di kampungnya. Keduanya selalu berkeliling sebelum beraksi. Saat melihat sasaran, mereka langsung beraksi untuk mencuri. Penjual koran ini mengaku setiap beraksi ia selalu membawa kunci letter T. Kunci tersebut dibawanya bila mereka akan beraksi untuk mencuri sepeda motor. Tertangkapnya dua orang pelaku curanmor berawal dari huntingnya anggota personal kita, anggota reskrim pada malam minggu. Malam minggu kami hunting, kami lihat di pinggir jalan anggota mencurigai ada beberapa orang sedang duduk-duduk. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukanlah alat ini ya. Alat ini yang pernah digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian motor. Kemudian kita amankan, kita lakukan interogasi terhadap pelaku yang bernama. Kita lakukan interogasi, dia mengakui bahwa dia pernah melakukan pencurian motor pada bulan Desember ya. Kalau bulan Desember, tanggal 4 Desember 2020. Kemudian setelah kita lakukan interogasi, kita bawa yang diduga pelaku di tempat di mana dia melakukan pencurian bermotor tersebut. Setelah kita datangi dan kita panggil korban, bahwa pelaku pencurian motor korban sudah kami amankan. Kemudian baru korban melapor ke kami. Dengan siapa? Ternyata dia mengakui dengan temannya bernama Sigit. Kemudian kita amankan Sigit. Setelah kita amankan Sigit, kita bawa di mana Sigit menjual motor. Kemudian kita amankanlah motor ini. Untuk rekan-rekan ketahui, ternyata Sigit ini juga pelaku penganiayaan yang juga laporannya ada di Polsek Kemuning. Ya. Korban dibacok dengan menggunakan celurit. Beberapa kali bacokan korban menghindar, namun satu kali bacokan mengenai punggung korban, sehingga korban mengalami luka bacok di bagian punggung dengan luka jahitan 11 jahitan. Sedangkan pelaku bernama Sigit sudah 5 kali. Lagi musim hujan, semua masyarakat tentu diberi imbauan untuk tetap waspada agar tetap aman. Musibah terjadi pada seorang nenek asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nenek Elia Roza berusia 64 tahun ini hanya bisa termenung saat melihat puing-puing dapur rumahnya hancur akibat diterjang angin puting beliung. Diperparah saat hujan deras melanda rumahnya. Elia Roza, seorang nenek di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, hanya bisa termenung saat melihat puing-puing dapur rumahnya rusak parah. Saat ini nenek berusia 64 tahun ini kebingungan untuk memasak. Dapur rumahnya rata dengan tanah. Akibat talut, batas rumahnya ambruk saat hujan deras pada Senin 23 Maret 2021 kemarin.
Ketika peristiwa naas ini terjadi, tidak ada barang-barang yang bisa terselamatkan. Semua perabot rumah tangganya ikut tertimbun material talut longsor. Cucunya ini tadi buangnya ya. Nah, yang mau bawa ini naik ke atas kan, katanya naik jangan dulu ke bawah, di bawah lani ngangkat katanya. Jangan ke belakang katanya, jangan belakang dapur katanya. Belum kita inilah mutak. Cucu ini sempat ngambil magic sih kok. Dia mikir pikirannya, jadi apa-apa itu dapat cakap kalau lagi ngambilnya itulah berat. Pokoknya jadi langsung roboh. Langsung roboh. Pas ini petir. Oh. Nenek terkejut, kena stroke kan darah tinggi. Nenek dibawa ke rumah itu. Nenek sadar kan baru balik lagi sini. Alhamdulillah aja. Allah ya Tuhanku, minta ampun aku belum dapat sebulan. Ini bawa ini ngerombong istilahnya itu kan. Dapat sependasinya terlengkap. Pendasi yang di bawah itu angkat. Jadi kami belum tahu nak ngatapin sebelah nih kan. Dan kami dengan putung beliung kemarin kan. Nah itu jadi kemarin tuh ada nenek pergi ke lurah, katanya sudah ngatap, apa yang nak datap aku? Nenek ngomong kan, nak datap juga di bawah tuh keropos, bong bawah ningok kan, datanglah anak Pak Andi dengan Dea kan, ke bawah, panggil aku sama RT ke bawah, dibawa nyoket nenek pincang kan stroke. Jadi nenek ya cucu inilah mak pegawai di Pekanbaru, hari ini balik. Baru-baru ini seorang pria bernama Herman yang mengaku dapat menggandakan uang jadi viral setelah videonya beredar di media sosial. Herman mengakui bahwa aksi menggandakan uang dalam video tersebut merupakan salah satu trik sulap yang dipelajarinya di wilayah Tambun Utara. Pengakuan Herman alias Ustadz Gondrong, pria gondrong yang mengaku bisa menggandakan uang. Setelah heboh dan viral di media sosial, Herman diamankan Polres Metro Bekasi. Kini polisi menetapkan tersangka pria asal Babelan, Kabupaten Bekasi yang videonya viral itu. Tersangka Herman ditampilkan di hadapan media saat kegiatan ungkap kasus di lobi Mapolres Metro Bekasi pada Selasa 22 Maret 2021. Dengan menggunakan baju tahanan berwarna oranye, ia mengaku aksi penggandaan uang itu merupakan trik sulap yang dipelajarinya di wilayah Tambun Utara. Herman menerangkan aksi penggandaan uang sengaja dilakukannya agar menarik perhatian orang untuk datang berobat kepadanya. Dia juga mengundang teman-teman yang merupakan pasien langganannya untuk datang ke kediamannya di Gang Veteran RT 1 RW 3 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan. Di sana dia melakukan trik sulap penggandaan uang dengan memerintahkan istrinya untuk merekam. Lalu video rekaman itu dikirim ke tamunya tersebut yang langsung diteruskan ke grup WhatsApp hingga akhirnya viral di media sosial. Herman mengakui selama 2 minggu setelah aksinya itu, pasien banyak datang ke kediamannya tersebut. Pakai gaya ini Pak, gaya trik ini, pakai peralatan ini, biar mereka tertarik. Enggak, awalnya yang memerintahkan video itu direkam siapa? Yang memerintahkan saya. Ya. Setelah diperintahkan, yang merekam istri atau siapa? Rekan-rekan yang berkunjung Pak. Setelah itu diviralkan, dikirim ke orang. Iya, sama tamu pengunjung itu diviralkan. Berapa peningkatan setelah viral itu? Saya dengar itu dari keluarga itu hampir 2.000 Pak. 2.000 orang. Ya, terakhir. Berapa pendapatan per harinya? Pendapatan per harinya berapa? Bagaimana Pak? Pendapatan per harinya berapa? Pendapatannya? Iya. 1 miliar. 50.000 kali 200. Sampai dengan 200 orang per hari. Ya, 200 orang per hari. Untuk imbalan pengobatannya ini variatif ya. Ada yang dikasih 50.000, ada yang 100.000, variatif. Nah ini kami akan telusuri kasus ini
dengan menggunakan menerapkan pasal 378. Dan dalam kasus ini juga kita kembangkan ada temuan-temuan seperti nanti, ya, kalau memang nanti ada uang palsu di dalamnya, kemudian ada KTP palsu yang kita temukan, ada 2 KTP yang dimiliki dengan identitas yang berbeda. Kemudian kemarin juga dari pihak keluarga istri atau mertuanya melaporkan terkait dengan menikah di bawah umur. Kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Ini kita sudah lakukan pemeriksaan dan insya Allah akan kita. Aksi bongkar material rumah mewah di Kedoya, Jakarta Barat beberapa waktu lalu viral di jagat maya. Rumah mewah peninggalan orang tua korban bernama Rudi Hartojo itu pun memang ditinggal dalam keadaan kosong. Namun bagaimana bisa aksi pencurian ini terjadi? Berikut cerita awal terungkapnya hingga fakta lainnya. Aksi pencurian rumah mewah di Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta jadi viral di media sosial. Bagaimana tidak, perabotan di rumah mewah tersebut ludes dipreteli. Dalam video yang beredar terlihat bagaimana berantakannya kondisi di dalam rumah mewah tersebut setelah seluruh perabotan yang ada di rumah itu habis dipreteli. Sebut saja mulai dari keramik, genteng, plafon hingga pintu dan kusen dipreteli. Kondisi ini berbeda drastis dengan keadaan sebelumnya yang juga diunggah di beberapa akun media sosial. Sebelum dipreteli oleh pelaku dan masih diburu polisi, rumah mewah tersebut begitu rapih dan indah dengan berbagai macam perabotan yang ada di sana. Salah satu yang terlihat dalam foto viral itu yakni adanya lampu kristal di dalam rumah bertingkat itu. Rumah mewah tersebut berada di Jalan Kedoya, Al-Kamal, Blok A15, 27, RT 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, milik Rudi Hartojo. Rumah itu merupakan peninggalan orang tuanya dan dalam keadaan kosong. Keberadaan aktivitas pembongkaran rumah mewah tersebut bahkan diketahui oleh petugas keamanan komplek. Iwan, salah seorang warga, menyatakan pembongkaran rumah mewah itu telah berjalan 2 minggu. Namun dia sama sekali tidak curiga. Dia mengira kegiatan tersebut karena rumah itu sedang dalam renovasi. Adanya pembongkaran rumah yang ternyata dilakukan para pencuri itu baru diketahui pada Sabtu 20 Maret 2021. Kala itu adik korban yang melihat adanya aktivitas bongkar-bongkar di rumah korban mendatangi dan bertanya kepada para pekerja hingga akhirnya melapor ke petugas keamanan komplek dan polisi. Iwan tak menyangka bahwa pembongkaran tersebut merupakan kedok dari pencurian rumah. Ia mengira pemilik rumah sedang melakukan renovasi. Sementara seorang warga lain yang tak ingin disebutkan identitasnya mengaku kerap melihat seorang penjaga datang ke rumah kosong tersebut. Namun sebulan terakhir penjaga sudah tidak pernah datang. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 3 kuli yang membongkar rumah mewah tersebut yang diamankan. Pihaknya memeriksa para kuli untuk mengetahui siapa yang menyuruh mereka membongkar rumah tersebut. Sementara itu, orang yang memperkerjakan para kuli untuk membongkar rumah mewah itu juga telah diperiksa. Itu dia tadi saudara beberapa informasi kriminal dan viral yang berhasil kami rangkum untuk Anda saksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara 48 jam hanya di channel YouTube Tribun Sumsel karena kami akan terus mengupdate informasi kriminal di wilayah Sumatera Selatan. Saya Ais Ratna beserta kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Bahas tuntas tindak kriminalitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.